Selamat pagi saudara-saudari semua. Selamat datang di renungan pagi yang disampaikan oleh Pastor Tim. Hari ini kita melihat Lukas pasal yang kedua. Karena di pasal yang kedua dimulai dengan sejarah. Di Lukas sangat jelas dituliskan Yesus kapan ia dilahirkan. Di bawah pemerintah Kaisar siapa ia dilahirkan. Seperti yang kemarin di renungan pagi katakan, penulis adalah Lukas. Dia sangat teliti mewawancara orang yang pernah bersama Yesus, dan juga 4 kitab Injil salah satu kitab yang terpanjang. Dari segi orang bangsa lain melihat kisah Yesus, dan hari ini saya tema dalam situasi kekacauan, Yesus hanya satu-satunya pengharapan yang abadi. Mengapa saya mengatakan dalam kekacauan? Karena Yesus waktu dia lahir dalam zaman yang besar. Di pasal kedua ayat pertama dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftar semua orang di seluruh dunia. Di ayat pertama sudah dikatakan satu sejarah dan orang yang sangat terpenting. Kaisar artinya raja, yaitu Caesar atau Kaisar. Agustus dia pendiri kerajaan Roma. Boleh dikatakan dia adalah raja Roma yang pertama. Dan sebelum jabatannya juga pemimpin orang yang juga terkenal, yaitu Kaisar. Kalau kamu mengenal sejarah panglima dari Kaisar, di dalam hidupnya ia ingin menjadi banyak kekuasaan dan menjadikan diri orang yang tertinggi kuasanya. Walaupun dia sendiri tidak mengangkat dirinya menjadi raja, tetapi pada akhirnya dia dibunuh oleh pejabat lain. Dia dibunuh dengan sembunyi. Kemudian ada perebutan kuasa, termasuk yaitu Agustus merebut pemerintahan. Dan akhirnya Agustus menang. Di dalam kalender Roma, hari lahirnya dinamakan Agustus, yang bulan kelahirnya bernama Agustus. Maka dia bernama Kaisar Agustus. Yesus lahir dalam perubahan pemerintah. Saat itu orang Yahudi, mereka juga ragu-ragu. Orang Yahudi salah satu suku di bawah pemerintah. Mereka tidak mempunyai hak. Tetapi pada saat Yunani mengantar mereka kepada pemerintah Roma, jadi mereka dijajah dari negara kerajaan ke kerajaan. Dan walaupun banyak orang Yahudi ingin menggulingkan pemerintah, seperti pemerintah Roma agak lemah, apakah mereka bisa bangkit
sendiri. Orang Yahudi menginginkan agar Israel mendirikan negara, dan mereka sangat mengharapkan akan Mesias. Jadi Yesus Kristus lahir, boleh dikatakan dia adalah juru selamat yang ditunggu oleh banyak orang. Dan akhirnya datang, tetapi apakah orang mengenal dia adalah Mesias, itu lain lagi. Dan Lukas punya kespesialan. Dia sangat memperhatikan tingkat-tingkat orang golongan menengah, atas atau rendah. Dan banyak sekali tertulis akan orang-orang, nama orang-orang terkenal. Dan juga hari ini kita melihat di salah satu orang tua, juga salah satu dari keluarga yang kecil, tetapi dia mengenal Yesus Kristus. Dan karena dia berkata keselamatan bagi banyak orang bukan kepada orang yang berkuasa. Di zaman itu kekuasaan Roma punya kuasa, tetapi tangan Allah tetap berkuasa. Ayat 1 dan 2 dikatakan 2 kali pendaftaran semua orang. Seperti kita pemilu, daftar sensus, kemudian setelah pendaftaran atau sensus rakyat, mereka mengambil pajak. Bagi rakyat biasa, hanya biasa-biasa saja, walaupun harus bayar pajak, tetapi mereka tidak punya perasaan apa-apa. Tetapi kalau bagi golongan menengah, mereka melakukan sebagai rakyat golongan pertama. Dan juga di Samaria, dia dari Nazaret pergi ke Bethlehem karena ini tempat tinggal asal mereka. Tapi kamu melihat tangan Allah sangat spesial. Mungkin banyak rakyat dari golongan kecil merasa sekarang dalam pemerintahan Roma kita harus ikut untuk kepadanya. Dan di sini mengharapkan seorang penyelamat. Dan Yesus lahir di Bethlehem. Di ayat keempat ada dikatakan mereka tertulis menurut kitab Mika, sebab dikatakan di Bethlehem akan lahir seorang raja. Kamu melihat dalam sejarah Allah yang berkuasa. Lukas, dia juga sangat tertuju pada golongan rakyat menengah dari segi mereka. Dan dia dengan teliti mengatakan kelahiran Yesus. Jadi ayat terlalu banyak, jadi saya akan melangkah. Kita melakukan peraturan pemerintah. Ayat ke-7 dikatakan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkus dengan kain lapin dan dibaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka rumah penginapan. Di ayat ke-12 juga dikatakan, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Kita lihat keselamatan tandanya, yaitu di palungan. Yesus lahir bukan di dalam istana. Dan juga Maria dan Yosef adalah orang biasa. Boleh dikatakan mereka dari golongan penghasilan yang rendah. Karena pada waktu mereka di Bait Suci mempersembahkan persembahan, mereka tidak punya uang untuk membeli domba. Mereka hanya menggunakan burung-burung
yang harga murah untuk dipersembahkan. Jadi di sini kita bisa melihat mereka bukan orang kaya. Dan juga lahirnya adalah tempat yang sangat rendah. Dan dalam keadaan yang buruk. Saya percaya tidak ada orang yang bersedia lahir di dalam kandang kuda dan bayinya diletakkan di dalam palungan. Tapi mengapa Yesus dengan cara begini dia dilahirkan? Allah punya banyak pilihan, tetapi mengapa menggunakan tempat yang paling rendah? Karena untuk memberitahukan kepada kita, Yesus Kristus, dia dengan kita adalah sama. Dia bisa mengerti akan kamu. Dia tahu perasaan manusia. Karena di dunia kebanyakan orang, mereka adalah juga golongan miskin dan orang kaya. Atau banyak yang hanya menindas rakyat, belum tentu punya kuasa di keluarga, belum tentu jelas, dan tempat tinggal hanya biasa-biasa saja. Dan Yesus dari orang tua yang sederhana dan di tempat lahir yang biasa-biasa dia dilahirkan. Dan juga membawa pengaruh dari zaman. Mereka tidak bersuara sebab dia harus mendaftarkan baru punya hak tinggal. Waktu sampai lahirnya tidak, ibunya tidak pergi kemana-kemana. Dan juga pada ini adalah perintah, tidak boleh berkata untuk tidak. Dalam keadaan yang demikian, kebanyakan orang dunia juga bisa merasakan. Jadi Yesus Kristus, mengapa dia diam di tengah-tengah kita? Sebab menggunakan awal ini memberitahukan kepada kita, kamu dan aku adalah sama, aku mengerti akan keadaanmu. Dan dia lahir di pondok, di dalam pondok, dan pada waktu mengembara orang Israel juga tinggal di dalam pondok. Allah tinggal di dalam pondok. Orang Israel harus mengembara. Allah pun mengikuti orang Israel bersama untuk mengembara. Karena kemah-kemah atau pondok ini bisa dibongkar dan dipasang kembali, Allah menyertaimu, berjalan bersamamu. Dan ya, di zaman perjanjian baru, Yesus Kristus juga berkata, Immanuel, dalam bahasa Ibrani, Allah menyertaimu. Ini Kristus lahir pada pondok daun. Ini adalah kebenaran. Yesus dengan cara demikian lahir datang ke dunia. Tandanya yaitu terbaring dalam palungan. Dia bukan di rumah sakit pribadi, hanya tempat yang biasa dan tempat yang terendah dia lahir. Dan ia memberitahukan kepada kita, aku menyertaimu. Bahkan di kitab kitab Matius tidak tertulis dengan jelas. Tapi kita bisa melihat dalam zaman keadaan pemerintahan besar dia dilahirkan. Ayat kedua, 2 sampai 12. Kita lihat tanda ini. Kisah ini bukan dengan merendahkan diri, tetapi pertama yang mendengar Yesus lahir keselamatan, berita ini hanya orang biasa, yaitu di ayat ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan.
Orang pengembala adalah pekerjaan yang biasa saja, tetapi Allah memilih di dunia orang memilih kabar keselamatan adalah para gembala-gembala. Sebab Allah kita mengasihi setiap orang dunia. Jadi saya ingin memberi satu poin. Kasih Allah dan keselamatan melampaui dunia banyak tingkatan-tingkatan. Kasih Allah langsung pada orang yang memerlukannya di dunia ini. Kamu merasa kamu biasa, tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah melihatmu. Kamu orang yang pertama mendengar kabar ini dan kamu orang yang pertama tahu karena kasih Allah. Seperti kasih Yesus bukan di masyarakat diumumkan sehingga mereka tahu, mereka orang yang terkenal, tetapi keselamatan ini biasa untuk dunia, tetapi para gembala memberitahukan kepada kita bagaimana kita merespon keselamatan, harapan keselamatan ini. Banyak orang mendengar kabar ini ayat 16-18. Mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahu apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Mereka mendengar kabar keselamatan, mereka cepat-cepat berangkat mencari Allah Tuhan ini. Pada saat mereka menemukan, mereka melihat, mereka memberi kesaksian dan memberitahu kabar. Ia beritahukan, dia melihat keselamatan itu sangatlah ia peduli. Ini adalah sikap kita terhadap keselamatan Yesus. Kita melihat dia, kita ingin menangkap dia, dan juga kita memberitahukan kepada banyak orang. Bahkan di ayat 19, reaksi Maria punya kesepian sendiri. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria menyimpan dalam hati itu kurang tepat karena dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Sebab Maria adalah ibu dari Yesus dan tokohnya berbeda. Jadi dia melihat anaknya adalah juru selamat dunia. Saya percaya dia banyak perasaan dalam hatinya. Dia mungkin khawatir untuk menjadi raja, menjadikan dia banyak masalah. Tapi pada saat ibunya melihat keselamatan datang, dia menyimpan perkara ini dalam hati. Kita lihat reaksi manusia terhadap keselamatan sangatlah mendesak dan juga dalam keadaan yang kegoncangan ini melihat banyak orang ingin mendengar kabar baik. Di ayat ke-12 dikatakan, pada saat malaikat berkata ke mereka membawa kabar terhadap seluruh bangsa, maksudnya yaitu Injil, Evangelion, yaitu kabar baik di gereja yang
penginjilan mengatakan ini adalah gambar Injil di dalam sejarah di zaman kegelapan yang tidak tentam muncul, dan bagaimana reaksi dari manusia 12 sampai dengan 14. Kita harus menghitung dan pengharapan, jangan kecewa. Ayat 22. Telah kabar ini sampai di Yerusalem. Yesus harus disunat dan orang tuanya membawa Yesus ke Yerusalem. Di sini ada 2 orang tua, penatua. Pertama bernama Simeon, yang kedua Hana. Mereka sudah lanjut usia, tetapi dia mengalami banyak akan kehidupan manusia dan perubahan pemerintah, tetapi dia tidak kehilangan harapan. Ayat 25 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang memperhatikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dia selalu menantikan penghiburan bagi Israel, harapan dan penghibur. Dan harapan ini, kata kerja, yaitu sangat menantikan masalah ini. Dan juga di ayat 26 di Nabi Perempuan 38, pada waktu ketika itu juga datanglah ia ke situ mengucapkan syukur, bersyukur tentang anak itu semua yang menanti kelepasan untuk Yerusalem. Simeon adalah orang laki-laki lanjut usia. Dia terus untuk bertahan, untuk terlebih dahulu meninggal sebab ia ingin melihat Mesias datang, dan juga ada Roh Kudus di atasnya. Juga saya ingin mengatakan di kitab Lukas akan muncul sering dikatakan tentang Roh Kudus. Dibanding dengan 3 kitab Injil lainnya lebih banyak, dan juga Lukas dan kitab para rasul yang dia seperti ada kitab Injil ada hubungan, dan Lukas sangat menghargai pekerjaan Roh Kudus. Dan juga Simeon orang ini, dia dengan mengharapkan Roh Kudus dalam penantiannya, dan mungkin nenek moyangnya 100 tahun yang lalu ada orang yang memberitakan tentang Mesias akan datang. Maka bahasa itu orang Yahudi ingin menggulingkan pemerintahan dari Yunani yang bernama AKPI. Tapi akhirnya mereka gagal, mereka malah dikalahkan oleh orang Yunani. Maka di Israel akan sering-sering terdengar bahwa ada orang seperti Mesias yang muncul. Saya percaya Simeon mengalami banyak sekali pengalaman, dan juga tidak terpengaruh oleh perubahan pemerintah, tetapi dia menanti seorang Mesias lahir, dan juga dia benar dan adil. Setiap hari dia mempersiapkan diri untuk menanti Mesias. Saya percaya karena dia tidak
kecewa pada pengharapan ini, dia tetap membawa pengharapan untuk menanti. Bahkan di ayat 27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan padanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Dia bertepatan bertemu dengan Yesus Kristus. Karena saya yakin, karena pengharapan setiap hari, pengharapannya dan untuk bertemu dengan Allah. Allah sangat menghargai orang punya kerinduan yang demikian, sehingga dia seperti bertepatan tak bertemu dengan Yesus. Tapi bagi saya merasa Allah yang mengatur ia untuk bertemu dengan anak itu. Bahkan dia di situ memuji Allah yang bernyanyian Simeon. Ayat 29 sampai dengan 32. Dari kitab Yesaya, nyanyian pujian ini. Tapi bagi merasa poin, adakah kita setiap hari merindukan untuk bertemu dengan Allah? Allah menghargai orang yang hati yang tetap menanti Dia. Di dalam kehidupan orang, dalam kekacauan dunia ini, harapan kita letakkan pada Yesus Kristus, bukan pada situasi. Sehingga kita pasti akan bertemu dengan Allah. Dan juga di ayat 36, seorang nabi perempuan bernama Hana. Dulu Pastor Ana pernah menggunakan ayat ini untuk berkhotbah. Hana, dia yang tidak mempunyai kepahitan. Di ayat 26 dikatakan ia sudah lanjut umur, sesudah ia kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan puasa dan berdoa. Jadi dia sudah menjadi janda 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia sangat merindukan, seperti dalam perjanjian lama, kapan datangnya Mesias. Bahkan pengharapannya, dia sudah dari muda, dia sudah berjanda, jadi dia menanti Allah di atas segalanya. Dia berdoa pada Allah dan Allah memberi dia bertemu dengan Kristus. Jadi kita pakai pada keadaan kita sekarang. Harapanmu di mana? Di sini dikatakan pengharapan, bukan hasil. Baik Hana maupun Simeon, mereka bukan melihat hasil kemudian berkata Yesus itu benar, tetapi malah terbalik. Sebelum mereka melihat Israel belum mandiri, tetapi dia membawa harapan. Di teks asli kata kerja menanti keselamatan ini akan terjadi. Walaupun kedua orang ini tidak melihat Yesus disalibkan, tetapi dengan seumur hidup waktu mereka untuk tertuju kepada Allah, untuk mempersiapkan diri untuk bertemu dengan harapan ini. Jadi saudara-saudari semua, Hana dalam hidup pribadinya banyak kepahitan, dalam keadaan yang putus asa, tetapi dia membawa harapannya pada Yesus. Demikian juga Simeon, dia menghadapi perubahan dalam sejarah, tetapi tidak demikian ia kecewa.
Dia membawa harapannya pada Yesus Kristus. Dan hari ini di dalam hidupmu, adakah harapan ini di dalam hidupmu? Walau keadaanmu sekarang bagaimanapun, baik-baik, keadaan baik atau tidak, adakah kamu merenungkan harapan ini? Kitab Injil ditulis di antara bait suci diruntuhkan dan sesudah. Mungkin sekitar antara 50 tahun pada saat orang Israel tidak mempunyai harapan karena mereka satu-satunya tempat ibadah mereka telah diruntuhkan. Bait suci tidak ada, sama arti Allah, kehadirat Allah tidak ada lagi. Tetapi Lukas sengaja menulis untuk bagi orang-orang pengikut Yesus, orang-orang yang percaya Tuhan, yang kita tertuju bukan pada hal yang bisa kita lihat material, seperti Yesus telah mati dan bangkit kembali, telah menyelamatkan keselamatan ini untuk kita. Demikian juga Hana dan Simeon pertama kali datang. Demikian juga kita sekarang orang Kristen menanti Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Yesus berkata dia datang seperti pencuri, tidak ada orang yang tahu. Jadi Simeon dan Hana hatinya bagi kita ini sebagai peringatan yang besar untuk kita. Kita melihat dunia, banyak penderitaan dan peperangan. Hati kita tidak terpengaruh oleh berita-berita ini, dan kita tahu bahwa suatu hari Yesus Kristus akan datang kembali, dan hati kita membawa pengharapan ini untuk menanti, melihat keadaan ini. Jadi saya memberi semangat bagi saudara semua punya semangat yang demikian sampai akhirnya yang ayat 41 dengan 52. Hati yang hidup yang taat, punya kejiwaan yang di sini menceritakan tentang masa muda Yesus. Di hari Paskah, Yesus bersama keluarganya pergi ke Yerusalem. Saat itu banyak orang, mungkin satu keluarga pergi, dan Yesus sudah umurnya 12 tahun. Jadi orang tuanya berpisah dengan para orang muda, dan Yesus sangat ingin mengajukan pertanyaan kepada Nabi bertanya. Yesus, orang tuanya mengira dia telah bersama dengan mereka telah kembali ke Yerusalem. Di ayat dikatakan sesudah 3 hari mereka tidak menemukan dia. Jadi orang tuanya kembali ke jalan asal bait suci, baru menemukan Yesus dan 48. Sebagai seorang ibu, pertanyaan yang sederhana yang biasa, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami sehingga kami sangat khawatir? Tapi bagaimana jawab Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Tidaklah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? 50, Yesus berkata demikian, ayah dan ibunya tidak mengerti. Tetapi walaupun orang tuanya tidak mengerti, tetapi Yesus tetap pulang bersama-sama dengan orang tuanya, taat di bawah orang tuanya. Yesus mungkin ada pertanyaan, apakah aku mendengar Allah surgawi atau ayah ibu yang melahirkanku di Yerusalem atau di bait suci tempat tinggalku, atau aku kembali ke Yerusalem?
Saya percaya Yesus sangat menghargai waktu itu karena dia tahu di Yerusalem, di Bait Suci banyak sekali guru-guru dalam tingkat yang tinggi, dan kehidupan Yesus memberitahukan kita di dalam berbeda tahap atau keadaan kita harus mengambil keputusan untuk taat. Di Yerusalem bertanya kepada para nabi itu juga hal yang baik. Tapi bersamaan waktu dia mendengar orang ayah ibunya pada waktu bagi orang anak kecil 12 tahun itu hal yang biasa. Yesus menggunakan keadaannya waktu itu dan dia taat. Hatinya ingin tinggal di Yerusalem, tetapi dia taat kepada ayah ibu kandungnya. Ayat 52 dikatakan, Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Hikmat dan besar berbeda dengan taat. Hari ini di tempat kerjamu, kamu bertanya kepada dirimu sendiri, Allah meletakkan kita di tempat ini, apakah kita taat? Hatimu mungkin berbeda pikiran dengan pemimpinmu, tetapi kita Yesus hati yang taat, sehingga membuat dan dia semakin hikmatnya semakin besar, dan Yesus bertambah besar. Di ayat kedua memberikan kabar yang sangat baik, yaitu di dalam dunia kegelapan harapan keselamatan muncul. Kemarin Pastor Johnson mengatakan kita mempersiapkan diri untuk menyambut keselamatan. Hari ini keselamatan telah datang bersamaan waktu. Harapan kita menanti Yesus kedua kalinya datang, dan hati kita bagaimana berpikir? Apakah hati kita terikat akan keadaan kita sehari-hari, terpengaruh oleh keadaan kita sehari-hari? Atau kita seperti Hana atau Simeon setiap hari dipenuhi dengan pengharapan? Setiap hari menanti. Allah tidak membuat kita kecewa. Dia pasti akan memberikan kepada orang yang menanti dia, yang dipenuhi dengan pengharapan. Kiranya memberkati saudara-saudari semua setiap hari bertemu dengan keselamatan. Kita bangkit bersama untuk menyembah. Haleluya.
Tuhan Yesus, kami tinggikan nama-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau juru selamat kami. Di zaman kegelapan ini hanya Engkau yang mengulurkan tangan-Mu untuk mengangkat kami dari kegelapan. Bahkan kami bisa memberitakan Injil-Mu. Saudara-saudari semua, kita berdoa untuk memuji Allah kita, sebab Dia layak untuk mendapatkan pujian, sebab Dia merendahkan hidup dan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Tuhan, kami bersyukur dan terima Engkau. Kami memuji Engkau. Damai sejahtera dunia ini Engkau berikan kepada orang yang berkenan bagi-Mu. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau dalam merendahkan diri dalam palungan. Engkau merendahkan diri sebagai gembala bagi manusia, dan juga Engkau rela untuk bersama kami, tinggal bersama kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sangat baik. Allah yang tiada bandingnya. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Inilah tanda bagi-Mu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dan dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Tuhan Yesus, inilah tanda keselamatan bagi kami. Saudara semua, kita giliran untuk bersyukur, memuji Tuhan Allah kita. Bagaimana kita dalam waktu keadaan kita yang terendah, Tuhan menyelamatkan kita dari kegelapan kita, dari kehidupan kita yang lama. Kamu mendapatkan keselamatan ini, yang kamu dapat itu apa? Bersyukur.
adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang benar dan saleh yang menanti penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan juga lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dan sudah dari suku Asher. Dia sudah lanjut umur. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Sekarang ia janda berumur 84 tahun. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada waktu itu juga datang ia ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang mencari kelepasan untuk Yerusalem. Ya Tuhanku, kedua orang ini mereka adalah orang benar. Pada saat kami di akhir zaman, Engkau berkata keselamatanmu telah datang. Tetapi kami masih dipenuhi dengan kepahitan. Kami tidak fokus kepadamu. Kami sulit untuk menyembah Engkau, melayani Engkau. Hati kami dipengaruhi oleh dunia ini dan juga dipengaruhi oleh keluarga kami, tempat kerja kami, bahkan janji-Mu kepada kami. Setelah kami mendengar sehari demi sehari, seperti ditenggelamkan oleh waktu. Kalau kamu dalam mengikuti Allah, menanti Allah, di dalammu ada kepahitan. Ada yang kamu khawatirkan. Allah berkata, hai anakku, hari ini kamu harus melepaskan kepahitanmu. Kamu harus melepaskan bebanmu. Harapan yang baru bisa masuk dan keselamatanmu baru bisa, dan keselamatan baru bisa masuk. Kita letakkan tangan kita di atas hati kita dan ya Tuhan Allahku, Engkau lihat saudara-saudari kami, mereka ingin menolong, mengikuti Engkau, tetapi di dalam kami penuh dengan kepahitan, bahkan penyesalan, bahkan di dalam kehidupan penuh dengan penyesalan dan tidak mau menyerah akan masa lalu yang menyakitkan. Tuhan, semua telah berlalu. Hari ini kami semua akar pahit dan penyesalan ini, semua masa lalu yang menyakitkan, terlebih dari orang tua, yang hari ini kami serahkan kepada Tuhan. Sembuhkan hati kami agar kami dipenuhi dengan kasih dan Roh-Mu dipenuhi. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, angkat semua kepahitan, penderitaan kami dan kesulitan kami, agar mata kami tertuju kepada Engkau. Apakah yang menjadi kesulitanmu atau pikiranmu dipenuhi oleh apa? Hari ini kamu lepaskan, serahkan kepada Tuhan, sehingga kamu hari ini bisa seluruhnya masuk dalam rencana Allah. Iyalah Bapa. Saya melihat satu gambar. Saya melihat setiap orang di jalan mengikuti Tuhan, tetapi banyak orang memikul banyak memikul tas, merasa mereka berhenti, tidak mau terus berjalan, merasa sangat susah.
telah kehilangan harapan dan tidak punya semangat untuk berjalan di jalan ini. Saya melihat ada seorang, dia mengambil gunting dan menggunting semua tali-tali tas dan beban. Dia terus berjalan dalam jalan ini. Saya melihat Allah berkata, "Anakku, aku ingin kamu dengan menggunakan gunting untuk menggunting kuasa Roh Kudus, menggunting kesusahanmu dengan segala yang menyakitkan. Kamu memutus semua penyesalan sehingga kamu bisa mengikuti aku." Mari kita masuk di dalam roh dan kita masuk dalam dan kat beritahu kepada dengan kuasa Roh Kudus, putuskan semua kesusahan saya. Dengan kuasa Roh Kudus, putuskan semua penyesalan dan yang menyakitkan. Mari bersama kita masuk di dalam bahasa roh, di dalam roh kita berdoa. Roh Kudus, kuasa Roh Kudus ada padamu. Kuasa Roh Kudus ada padamu. Aku dalam nama Tuhan Yesus mengambil pedang gunting roh, memutuskan semua yang menyakitkan, segala beban, segala yang menyakitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala beban yang ada padamu seluruhnya lepas darimu. Beban-bebanmu tidak ada lagi di dalammu. Kamu tidak lagi berbalik untuk melihat masa lalumu. Anakku, saatnya sekarang engkau terus berjalan dalam jalan Allah. Mari kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Itu mewakili kamu sekarang merasa lelah, merasa leluasa, merasa bebas. Roh Kudus, mohon engkau untuk menuntun kami di jalan yang diperbaharui ini. Kami leluasa. Tuhan, kami bersyukur teman, terima kasih harapan-Mu ada pada kami semua. Harapan di dalam Engkau ada di dalam kami. Tuhan, kami bersama menerima harapan ini dan Tuhan, kami mau terima seperti Yesus. Roh yang taat. Roh yang taat ada di tengah-tengah kami. Kita bersama, kita buka tangan, kita menerima seperti Yesus. Roh yang taat. Kerendahan hati ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus, Engkau merendahkan diri di tengah-tengah kami. Hari ini Tuhan, kami melihat walaupun
Orang lain tidak mengerti, bahkan orang tua kami pun tidak mengerti. Tetapi apa yang Yesus pilih, pilihan Yesus, yaitu taat. Pada saat Yesus dengan ketaatan pada hidup ini menggenapi ke jiwa Kristus, dan Yesus makin bertambah besar dan tumbuh hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kita beritahukan kepada Yesus, Tuhan, kami mau walaupun banyak sekali yang kami sulit untuk taat, baik di dalam masyarakat atau di tempat kerja kami atau di dalam rumah, tetapi bagi orang yang belum percaya Yesus, kami merasa sulit untuk taat. Tetapi Tuhan, hari ini kami tahu kami mau taat bukan orang, tetapi Tuhan, Engkau sendiri. Segala sesuatu ada di dalam tangan-Mu, dan ini adalah jiwa Kristus. Sebab Yesus, Engkau tahu semua ada di dalam tangan Allah. Tuhan, kami punya bagian dalam ini, sehingga tolong kami agar kami menerima. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, roh yang taat masuk di dalam hati kami. Harapan-Mu masuk di dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Kerendahan-Mu, Tuhan, hati yang merendahkan, hidup yang merendahkan diri, Tuhan, kami perlu. Kami mohon kepada Engkau agar keegoisan kami pergi dari kami. Matikan segala keegoisan, segala kami punya hati yang taat dan merendahkan diri. Ada harapan di dalam Engkau. Harapan ini mengusir segala kesusahan, ketidakpercayaan. Tuhan, kami mengikuti Engkau. Lebih banyak lagi Engkau datang di tengah-tengah kami. Roh-Mu penuhi kami. Tuhan, kami mau setiap hari seperti Hana berdoa, selalu berada di dalam bait suci, menanti di dalam bait suci, siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Itu ada di dalam hidup kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Haleluya. Saudara semua, mari kita berdoa. Kita mohon Roh Kudus memenuhi kita seperti Dia memenuhi Simeon. Roh Kudus memenuhi Simeon, di dalam hatinya mendapat petunjuk, dan dia tahu, dia pasti di dalam masa hidupnya dia melihat Kristus yang disediakan oleh Allah. Simeon, ia datang ke bait suci oleh Roh Kudus, dan dia melihat anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya untuk apa yang ditentukan oleh hukum Taurat. Saudara semua, kita penuh Roh Kudus agar Tuhan memenuhi kita dengan penuh semangat, agar di dalam hidup kita sebagai bahan-bahan di bait suci terus membakar harapan kita, terus membakar pengharapan kita, agar kita tidak lepas
Kita tidak kehilangan, kita tidak kecewa. Roh Kudus, kami mohon Engkau segala kepahitan dalam hidup kami. Roh Kudus, kami perlu akan Engkau sebagai harapan dalam hidup kami. Nyalakan harapan kami, penuhkan harapan kami. Kami perlu akan Engkau dan menyertai kami. Dan Engkau memberikan urapan Lukas pasal kedua ini ada di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.